Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1273 Teratai Merah menjadi dewa. Meskipun tidak ada yang bisa membantu seorang master jiwa saat menerobos untuk menjadi dewa, ada begitu banyak Feng Hao dulu tingkat dewa yang hadir, yaitu kepercayaan dirinya. Jika ada kesempatan, jika Anda tidak bisa berusaha keras, mungkin akan lebih sulit di lain waktu. Dia tidak pernah menjadi kata yang ragu-ragu, jadi dia memilih tanpa ragu-ragu. Di tengah raungan yang keras, kekuatan yang menakutkan meletus. Cahaya kuat bergema di udara. Jembatan langit dan bumi Chen Wusu terus memanjang ke ketinggian, secara paksa menahan serangan dari unsur petir kesusahan, meskipun itu terus bergoyang, tetapi terus mendaki puncak yang lebih tinggi dengan mantap dan mantap. Lei Jie menyusup ke berkas cahaya yang dia ubah, berkas cahaya itu terus pecah dan bersatu kembali, tapi itu selalu begitu kokoh. Untuk menjadi dewa, tidak hanya basis kultivasi dan kekuatan spiritual yang dibutuhkan, tetapi keyakinan yang teguh juga penting. Tidak ada keraguan bahwa Chen Wusu tidak kekurangan ini. Inilah kekuatan. Pavilion Master Poseidon menatap berkas cahaya besar dengan mata yang membara, dan energi kehidupan yang sangat besar terus-menerus ditelan dan diserap oleh Chen Wusu. Dia sekarang merasa semakin benar membiarkan Lan Xuanyu dan yang lainnya pergi ke Tianlongsing untuk mencuri energi kehidupan dengan tenang. Jika tidak, setiap murid yang menjadi dewa akan membuatnya merasakan kehilangan energi kehidupan. Dan sekarang, dengan pemberian makan kembali dari tumbuhan jiwa binatang itu, energi kehidupan yang dilepaskan oleh pohon abadi itu terus-menerus dan stabil. Ini adalah dukungan terbesar Chen Wusu. Akhirnya, butuh lebih dari 10 menit bagi guntur untuk membelah guntur 4 warna secara bertahap. Bahkan langit mulai menjadi sedikit lebih cerah. Ini pertanda sukses menjadi dewa. Tiba-tiba, di antara murid-murid di halaman dalam, banyak sorakan mulai terdengar. Tetapi pada saat ini, cahaya antara langit dan bumi tiba-tiba redup, dan ekspresi dari para ahli tingkat dewa yang hadir berubah. Ini belum berakhir, ini belum berakhir. Detik berikutnya, tiba-tiba awan gelap bergulung di langit. Dari celah antara awan gelap, cahaya berwarna yang kaya muncul lagi, dan kali ini, itu bukan 4 warna sebelumnya, tetapi 7 warna. Lan Xuanyu menoleh untuk melihat Tang Wulin dengan takjub, berpikir dalam hati, apakah mulut ayah terbuka? Berbicara tentang Seven Color Thunder Tribulation, Seven Color Thunder Tribulation ada di sini. 4 warna elemen kesengsaraan, 7 warna seperti surga dan bumi kesusahan. Kemampuan untuk menarik 7 warna kesusahan langit dan bumi membuktikan bahwa bakat gadis ini memang luar biasa. Tang Wulin berkata, namun, kesusahan surga dan bumi tidak mudah untuk menolak. Tepat ketika katanya jatuh. Detik berikutnya, guntur 7 warna yang 9/10 lebih kecil dari kesusahan guntur 4 warna sebelumnya, guntur warna-warni yang tidak terlihat sangat megah telah jatuh dari langit, menghantam dengan keras jembatan surga dan bumi Chen Wusu. Boom, raungan keras meledak seketika, dan jembatan langit dan bumi runtuh hampir seketika, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar. Dari ketinggian yang tinggi, retakan di jembatan langit dan bumi menyebar ke bawah dengan cepat, dan langsung sampai ke permukaan danau Dewa Laut. Tiba-tiba, seruan terdengar. Langit dan bumi dirampok terlalu cepat, dan di depan kekuatan yang perkasa ini, tenaga manusia tampak sangat kecil. Ketika bencana itu terjadi, Lan Xuanyu hanya merasa bahwa darah di tubuhnya mengalir deras, dan kekuatan unsur dalam darahnya sepertinya akan hilang. Bahkan untuk sesaat, jantungnya berdebar-debar sedikit tidak bisa bernapas. Betapa kekuatan yang menakutkan ini. Untuk mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat dalam sekejap. Untungnya, Heaven and Earth Tribulation jatuh hanya dengan 1 pukulan. Awan gelap telah menghilang pada saat berikutnya guntur berwarna-warni turun. Tapi semua orang yang hadir sudah menyebutkan tenggorokannya. Karena mereka melihat dengan jelas bahwa celah besar di jembatan antara langit dan bumi telah menyebar ke permukaan danau Poseidon. Jika malapetaka gagal, mungkin hanya ada satu akhir. Lilin menari, ayo. Pada saat ini, sebuah suara bersemangat terdengar. Itu adalah pria muda yang berdiri di sebelah Master Sister Yu Yingxin. Pada saat berikutnya, berkas cahaya yang terus-menerus pecah itu tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian, di ujung berkas cahaya itu tiba-tiba menjadi berkobar. Sinar putih asli tiba-tiba berubah menjadi merah tua yang menyilaukan. Ah, suara ventilasi Chen Wusu terdengar, dan segera setelah itu,
lampu merah melonjak ke atas, akhirnya mencegah retakan menyebar ke bawah. Cahaya yang hancur dari berkas cahaya di sekitarnya, di bawah tarikan lampu merah, dengan cepat menuju ke jembatan langit dan bumi, yang kurang dari 1/10 dari aslinya. Tiba-tiba, seluruh permukaan danau Poseidon menjadi terang benderang. Itu hanya berhenti selama lebih dari 10 detik ketika cahaya terakumulasi cukup, seberkas cahaya besar tiba-tiba naik ke langit, menembus langit dan berkomunikasi dengan dunia. Jembatan antara langit dan bumi, komunikasi selesai. Cahaya yang menyilaukan menyebar ke sekeliling, dan fluktuasi energi yang aneh membuat semua orang yang hadir merasakan pencerahan. Ini adalah situasi di mana hukum seseorang menyebar keluar setelah seseorang menjadi dewa. Perubahan hukum seperti itu akan sangat bermanfaat bagi semua yang hadir untuk mengamati upacara tersebut. Meskipun tidak dapat disalin, ini dapat digunakan untuk referensi. Lan Xuanyu dan yang lainnya diam-diam merasakan dan memahami di tepi pantai. Terutama Tang Yuge, yang baru saja bertempur dengan pihak lain, merasakan perubahan yang mendalam saat ini, terutama dalam hukum ini, sepertinya dia masih merasakan surga dan bumi. Ketika jembatan langit dan bumi bangkit kembali, semua orang tahu bahwa Chen Wusu telah tamat. Dan itu adalah pencapaian tingkat dewa setelah mengalami guntur 7 warna. Seberapa besar perbedaan antara Heaven and Earth Tribulation dan Element Tribulation? Untuk menanggung bencana alam, tujuan akhirnya adalah tingkat dewa sejati, dan Feng Hao dulu tingkat dewa yang telah menanggung bencana langit dan bumi memenuhi syarat untuk menyentuh tingkat dewa super di masa depan. Inilah perbedaannya. Selamat, kakak senior karena telah mencapai posisi dewa. Seorang murid halaman dalam berteriak dengan keras. Semua murid di halaman dalam segera bangun, dan kegembiraan terdengar melalui danau. Selamat, kakak senior, untuk mencapai posisi dewa. Pemuda yang sebelumnya berteriak untuk bersorak, memiliki ekspresi iri di matanya. Dia tahu betapa sulitnya langkah ini. Karena dia harus mencapai ranah limit dulu lebih awal dari Chen Wusu, tetapi hingga saat ini, dia belum menemukan peluangnya sendiri. Tiba-tiba, sesuatu di hatinya lega. Dahulu kala, 7 setan Shrek adalah impian seumur hidupnya, dan dia telah bekerja keras untuk impian ini. Karena itu, ketika dia tahu bahwa generasi baru Shrek Seven Devils tidak memiliki milik mereka sendiri, kejutan di hatinya sangat besar. Dia tidak akan menyisihkan upaya untuk berharap bahwa dia dapat membuktikan dirinya melalui tantangan ini, dan hanya dialah orang yang paling cocok. Namun, ketika dia melihat Chen Wusu naik lane dan menjadi dewa, beberapa kegigihan di hatinya tiba-tiba menghilang. Shrek Seven Monsters tentu saja merupakan kemuliaan yang besar, tetapi apa gunanya terikat pada kemuliaan? Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat dan menyentuh keanggunan dunia lain adalah hal yang lebih penting. Berpikir tentang ini, semangatnya menjadi sangat berbeda. Yu Yingxin, yang berdiri di sampingnya, secara alami merasakan semua ini, dan berbisik lembut, dia hebat, kita harus bersorak. Ya, tentu saja. Pemuda itu mengulurkan tangan dan meraih telapak tangannya. Tubuh Yu Yingxin menegang, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berjuang dan membiarkannya memegangnya. Sedikit kecemburuan yang baru saja terjadi karena terobosan Chen Wusu telah menghilang pada saat ini, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Untuk menjadi dewa, saya pasti bisa melakukannya juga. Cahaya di langit terus-menerus dan stabil pada saat ini, Chen Wusu menjadi dewa pada dasarnya adalah sebuah kepastian. Semua orang melompat kegirangan. Tahukah Anda, tahun ini Chen Wusu baru berusia 30-an, dan dia bisa berkultivasi menjadi dewa. Ini bisa dikatakan sebagai yang terbaik dalam sejarah Akademi Shrek. Jembatan langit dan bumi akhirnya berangsur-angsur berubah menjadi merah, cahaya berkumpul di udara, dan sesosok tubuh muncul. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, Chen Wusu sudah melayang turun, dan sebelum datang ke kapal Feng Hao dulu tingkat dewa yang membawa banyak Akademi Shrek dan Tangmen, dia membungkuk kepada Master Pavilion Dewa Laut, terima kasih atas pelatihannya. Solen 4 Chapter 1274 Pengadilan Batin Saudara. Pavilion Master Poseidon tersenyum tipis dan berkata, ini juga hasil dari kerja keras kalian sendiri. Saya harap mulai sekarang, kalian dapat menjaga awan tetap terbuka dan melihat bulan dan terus bekerja keras. Dengan baptisan 7 warna langit dan bumi, tujuan kalian harus lebih ambisius di masa depan. Ya. Chen Wusu memberi hormat lagi, lalu menoleh ke Tang Yuge, yang berdiri di permukaan danau dan belum pergi, dan membungkuk, terima kasih, gadis sekolah, karena menunjukkan jalan ke depan dan memberiku kesempatan untuk menerobos. Tang Yuge buru-buru membalasnya, kakak senior sopan. Saya juga belajar banyak dari diskusi dengannya. Petik 2.
Chen Wuzu jelas dalam suasana hati yang baik saat ini, dan tersenyum, gadis senior jauh lebih berbakat dariku. Prestasi masa depan pasti akan berada di atas saya, dan saya harap Anda akan berkomunikasi dengan dunia untuk mencapai tingkat dewa secepat mungkin. Kali ini diskusi, saya telah kalah. Tang Yuge tersenyum pahit, tidak, kakak perempuan senior telah berbelas kasihan sebelumnya. Seharusnya aku, benar jika kamu kalah. Tang Yuge memang sangat kuat dalam hal kekuatan sejati. Mampu membuat Chen Wuzu menghadapinya dengan semua kekuatannya telah sepenuhnya menunjukkan kultivasinya. Namun, dibandingkan dengan setengah level Dewa Chen Wuzu, dia masih jauh lebih buruk. Sebagai perbandingan, Chen Wuzu masih lebih kuat. Ini seri, dan kedua sisi keluar. Kesimpulan Master Pavilion Poseidon datang, tentu saja tidak ada yang akan mempertanyakan kata-katanya. Sulit untuk meyakinkan publik bahwa Tang Yuge menang, tetapi Chen Wuzu tidak menang, dan dia, yang telah menjadi dewa, secara alami tidak akan dapat terus berdiskusi dengan Tang Yuge. Tang Yuge mundur ke pantai, dan Chen Wuzu mendarat langsung di kapal di bawah tanda seagot Pavilion Master. Satu langkah menjadi dewa, semuanya berubah. Perhatian semua murid di halaman dalam sekarang tertuju padanya, ini adalah tujuan mereka di masa depan. Mencapai posisi dewa adalah apa yang mereka nantikan. Teruskan, Tuan Pavilion Poseidon berkata sambil tersenyum, dan dia secara alami dalam suasana hati yang baik sekarang. Murid saya telah mencapai status dewa, dan telah menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa, meskipun tujuan kompetisi ini berbeda dari imajinasi sebelumnya, masih ada kabar baik. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, dia tahu inilah waktunya. Hingga saat ini, hanya tersisa 2 tim terakhir. Lan mungkin menyembuhkan semua orang, sesuai rencana sebelumnya, sudah waktunya dia bermain. Para senior di halaman dalam juga memiliki kekuatan melebihi perawatan medisnya, setiap orang bisa dikatakan pilihan terbaik, terutama saudari Tuan Yu Yingxin dan penyihir teratai merah Chen Wuzu sekarang, keduanya adalah generasi berbakat. Dia juga menyaksikan jalan Chen Wuzu untuk menjadi dewa, jadi betapa terkejutnya mereka. Setelah mengalami peningkatan pesat Tianlongxing, Lan Xuanyu dan yang lainnya penuh percaya diri ketika mereka kembali. Metode penempaan garis keturunan sangat membantu mereka, tetapi sekarang tampaknya dibandingkan dengan akademi akumulasi akhir tahun puluhan ribu, tidaklah cukup menjadi yang terbaik. Spiritualitas Lan Xuanyu saat ini telah benar-benar tenang, dia telah meninggalkan kemenangan dan kekalahan di belakang kepalanya, dan dia lebih menghargai persaingan itu sendiri. Mampu bersaing dengan senior yang kuat juga merupakan pengalaman yang luar biasa baginya. Selama periode Tianlongxing, dia adalah penerima manfaat terbesar dari tubuh pemadaman garis keturunan, membuat garis keturunannya semakin dekat dengan Dewa Naga yang sebenarnya, dan bahkan mencapai perubahan hambatan berikutnya, dia akan menghadapi terobosan kapan saja. Setelah garis keturunan meledak yang harus dia hadapi saat menerobos selesai, maka dia bisa dikatakan telah benar-benar membangkitkan garis keturunan Dewa Naga. Di masa depan, kemungkinan besar tidak akan ada lagi pembagian emas dan perak, hanya garis keturunan Dewa Naga yang akan sama dengan keadaan perubahan Dewa Naga sebelumnya, dan lebih mungkin menjadi dewa dalam satu langkah. Dan selama periode waktu ini, dia juga merangkum berbagai kemampuannya dan menyempurnakannya secara terus-menerus. Setelah dilemahkan dalam kompetisi meningkatnya naga, dia secara bertahap menjadi terintegrasi dan menemukan cara untuk bergerak maju. Dan kemudian baginya yang terpenting adalah terus mengasah diri, terus menumpuk, dan menumpuk, agar penerobosannya lancar. Lan Xuanyu merasa bahwa dia harus mengumpulkan lebih banyak daripada sebelum setiap terobosan sebelum bisa berhasil memenuhi terobosan ini. Melihat penampilan Lan Xuanyu, perhatian semua orang kembali dialihkan ke pembuat keputusan Shrek Seven Devils ini. Siapapun dengan mata yang tajam atau siapapun yang mengetahui situasi 33 Skywings memahami bahwa Lan Xuanyu adalah inti sesungguhnya di antara ketujuh dari mereka dan sayap pertama dari 33 Skywings. Tapi semua orang awalnya berpikir bahwa dia akan keluar di putaran terakhir, tapi dia tidak berharap dia keluar di putaran ke-6. Satu-satunya yang tersisa adalah Master Jiwa yang menyembuhkan pasangan. Namun, ini juga normal, ada Master Roh yang membantu dan menyembuhkan dalam tim, yang tidak pandai bertarung. Ini juga kejadian biasa. Di sini Lan Xuanyu keluar, dan di antara murid-murid di halaman dalam, seorang pria kurus akan bangkit dan menantang. Tapi sebuah tangan besar jatuh ke bahunya dan menahannya. Bos, murid halaman dalam yang kurus memandang orang yang memegang bahunya karena terkejut. Biarkan saya datang. Jika saya masih harus melalui konsumsi untuk mengalahkannya, bagaimana wajah saya untuk memenangkan gelar Shrek Seven Monsters?
Orang yang menahan murid halaman dalam yang kurus adalah orang yang menyelamatkan Yu Yingxin sebelumnya. Detik berikutnya, tubuhnya telah bangkit perlahan, berdiri dari murid halaman dalam, dan datang ke Lan Xuanyu. Saya melihatnya. Orang inilah yang keluar. Mata Lan Xuanyu juga mengembun, dan dia membungkuk sedikit untuk menyapa pihak lain. Saya Ye Moyong, dan saya telah meminta nasihat dari adik laki-laki itu. Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Dia tampan dan langsing. Meskipun ada perbedaan penampilan dari Lan Xuanyu, dia memiliki semacam temperamen berdebu. Tertahan di sana, tentu saja ada semacam harmoni antara alam dan manusia. Perasaan satu. Ketika Lan Xuanyu mendengar 3 kata Ye Moyong, hatinya sedikit terguncang, dan dengan hormat dia berkata, Lan Xuanyu telah melihat kakak laki-laki itu. Ya, jika Yu Yingxin adalah kakak perempuan dari halaman dalam, maka yang ini adalah master halaman dalam Akademi Shrek hari ini, Ye Moyong yang dikenal sebagai orang pertama di halaman dalam. Itu juga Shrek Seven Devils yang asli. Pesaing terkuat. Bahkan sejak lama, banyak orang yang menganggapnya sebagai Shrek Seven Devils, atau pemimpin generasi baru Shrek Seven Devils. Dia adalah objek pengakuan penyihir teratai merah Chen Wusu, dan Chen Wu pada saat itu adalah Yu Yingxin yang ditantang oleh Su. Meskipun setelah sekian tahun, Yu Yingxin masih memiliki rintangan di hatinya, oleh karena itu, mereka belum bersama hingga saat ini. Jika bukan karena Ye Moyong, tidak ada yang akan membiarkan Yu Yingxin dan Chen Wusu bersaing dalam pertempuran seperti itu. Tetapi bahkan Ye Moyong tidak menyangka bahwa kompetisi ini akan sedemikian rupa. Tapi dengan penyihir teratai merah Chen Wusu menjadi dewa, memiliki banyak rangsangan bagi Ye Moyong dan Yu Yingxin. Banyak obsesi di hati saya juga langsung lega. Ye Moyong saat ini berbeda dari Ye Moyong saat sebelumnya. Sama seperti Lan Xuanyu, dia hanya menganggap game ini sebagai kompetisi. Ia pun ingin melihat betapa kuatnya junior yang bisa menjadi kepala generasi baru Shrek Seven Monsters ini. Hanya dengan berjuang secara pribadi dia dapat benar-benar menerima semua ini. Dengan matanya saling berhadapan dan berhadapan langsung dengan Lan Xuanyu, Ye Moyong diam-diam memujinya. Siswa ini hanya berbicara tentang penampilan, setidaknya sejak dia memasuki Akademi Shrek tahun itu, tidak ada yang bisa membandingkan. Untuk Lan Xuanyu, setelah diskusi hari ini, Ye Moyong memiliki pemahaman penuh, apakah itu dia atau rekannya, dia memang memenuhi syarat untuk gelar Shrek Seven Devils. Mereka telah mencapai tingkat kultivasi ini pada usia yang sangat jauh dari jangkauan mereka. Siswa Xuanyu, tolong. Kakak, mohon saran. Meskipun mereka yang kedua dari terakhir yang bermain, semua orang dapat melihat bahwa permainan ini akan menentukan hasil akhirnya. Siapapun yang menang pada dasarnya akan menentukan kemenangan atau kekalahan hari ini. Soul Land 4 Chapter 1275, Ye Moyong yang kuat. Permukaan Danau Poseidon telah kembali tenang, tetapi para guru dan siswa Akademi Shrek yang hadir menahan napas, menyaksikan pertempuran terakhir yang akan segera terjadi. Meskipun semua orang tahu bahwa bahkan jika Ye Moyong mengalahkan Lan Xuanyu, itu mungkin hanya menunda langkahnya untuk menjadi Shrek Seven Devils. Namun, Ye Moyong mewakili murid pelataran inti. Pertempuran ini masih sangat penting. Semua murid di halaman dalam juga ingin melihat kecemerlangan seperti apa pemuda ini yang telah dikonfirmasi oleh Master Pavilion Poseidon sebagai generasi baru 7 setan Shrek, dan yang telah memberikan kontribusi besar kepada federasi dan bahkan akademi, dapat berkembang. Menghadapi Ye Moyong, Lan Xuanyu tidak memiliki pikiran tentang kerendahan hati, tidak ada keraguan bahwa master halaman dalam ini pasti Feng Hao Douluo di level limit Douluo. Basis kultivasi tidak akan pernah berada di bawah penyihir teratai merah Chen Wusu sebelum menjadi dewa. Tahun ini Ye Moyong berusia 35 tahun, dan dia dianggap sebagai orang tua di halaman dalam. Namun, dia mencapai ekstrim Douluo 5 tahun lalu. Dalam 5 tahun terakhir, kami telah mengumpulkan banyak akumulasi, dan langkah itu telah memungkinkan. Sebelum dimulainya pertemuan kencan buta Sagot Fate hari ini, Lan Xuanyu sudah tahu ketika menyelidiki bahwa ancaman terbesar di halaman dalam adalah kakak senior ini. Dikatakan bahwa kakak senior ini telah memiliki kemampuan untuk menerobos dan menjadi dewa, tetapi dia telah menekan basis kultivasinya sendiri, tidak mengambil langkah itu, hanya untuk mengumpulkan lebih baik di bawah level dewa. Dia dulunya adalah generasi Tianjiao yang luar biasa berbakat, pada masanya, tidak ada murid Akademi Shrek yang bisa dibandingkan dengannya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa dia sebanding dengan 7 monster teratas dari generasi Akademi Shrek sebelumnya. Pergelangan tangan Ye Moyong sedikit bergerak, dan pedang panjang muncul di telapak tangannya, dan kemudian lingkaran cincin roh muncul dari kakinya.
Saat cincin roh muncul di tubuh Ye Moyong, aura semua orang yang hadir menjadi khusyuk. Juga termasuk teman-teman Lan Xuanyu. Merah, merah, merah. Merah, merah, merah. Masih merah, merah, merah. 9 total mewakili 100.000 tahun cincin roh, diam-diam diatur padanya. Ya, dia bukan hanya Ultimate Douluo, tapi juga Ultimate Douluo yang telah mengembangkan semua cincin roh hingga level 100.000 tahun. Di antara semua murid di halaman dalam, tidak ada yang bisa menandingi. Dengan sikap tuan dan saudara perempuan Yu Yingxin di halaman dalam, serta identitas dan bakat penyihir teratai merah Chen Wuzhu sebagai murid paviliun Dewa Laut, dia akan jatuh cinta padanya. Bisa dibayangkan betapa baiknya Ye Moyong. Tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, Lan Xuanyu menjadi semakin sadar akan kekuatan kakak laki-laki ini. Tidak ada penindasan, bahkan setelah melepaskan jiwa bela dirinya, dia tidak membuat Lan Xuanyu merasa tertekan. Yinghua adalah orang yang tertutup, hangat dan lembab, serta menyatukan alam dan manusia. Dia mengambang di sana, tetapi seperti bagian dari dunia ini, komponen alam yang sangat diperlukan. Tidak ada aura yang sangat kuat, tetapi hanya mengambang di sana, dan tekanan yang dibawanya ke Lan Xuanyu bahkan lebih dari Qi Tianlong, murid besar pertama Tianlong Xing. Lan Xuanyu segera mengerti bahwa Ye Moyong sudah berada di level dewa setengah langkah meskipun dia bukan dewa. Selama dia mau, dia bisa mendobrak pintu kapan saja. Cincin roh 900.000 tahun Ye Moyong tidak dibawa dengan memperoleh lebih dari 100.000 tahun makhluk roh sebagai roh. Sebaliknya, itu datang sepenuhnya dari binatang jiwa 10.000 tahun, melalui akumulasi dan kenaikannya yang terus-menerus. Tidak ada yang bisa meniru proses ini sejauh ini, dan tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya. Bahkan para guru di halaman dalam merahasiakannya. Tapi dia telah mencapai kekuatan seperti itu. Di level ini, menjadi Shrek Seven Devils memang pantas. Alasan kenapa dia tidak menjadi generasi baru Shrek Seven Devils lebih awal, selain karena ketidakpuasan dengan si God Pavilion karena masalah emosional, adalah karena dia mengerahkan seluruh energinya untuk kultivasinya sendiri, kontribusinya pada akademi, dan penyelesaian tugas Sky Fighter tidak memperhatikan. Namun, tidak ada yang akan menyangkal kekuatannya. Sebaliknya, dia telah membuktikan dengan kekuatannya sendiri bahwa dia adalah orang pertama yang nyata di halaman dalam, orang pertama yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Apakah itu Zhang Yuan, Lim Yumo, murid teratas dari halaman dalam seperti Tian Zefeng, atau orang kepercayaan seperti Yu Yingxin dan Chen Wuzhu, mereka hanya dapat mengagumi kultivasinya. Pada saat ini, ketika Ye Moyong melepaskan semangat bela dirinya, dan ketika cincin roh 900.000 tahun bergabung dengan garis, hampir semua orang menahan napas. Dia memandang Ye Moyong dan kakak laki-laki dari halaman dalam. Ye Moyong dengan ringan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya seperti musim gugur melintas di pedang. Dia tersenyum dan berkata, "Anak sekolah Xuanyu, sebelum kita mulai, saya punya beberapa kata untuk diucapkan. Bisakah Anda menunggu sebentar? Tolong, kakak." Lan Xuanyu segera mengangguk. Ye Moyong memegang pedang panjang dengan posisi terbalik dan membungkuk ke arah kapal, "Tuan Pavilion, orang tua. Tantangan hari ini memang pengaturan saya yang kurang ajar. Untuk ini, saya sangat malu. Saya baru saja melihat Wushu menerobos. Sangat bahagia untuknya pada saat yang sama. Saya juga merasakan lebih banyak hal. Pertarungan hari ini hanya untuk kompetisi. Terlepas dari menang atau kalah, menurutku Junior Xuanyu dan kawan-kawan sudah memenuhi syarat untuk menjadi generasi baru Shrek Seven Devils. Jadi, saya berhenti. Saya percaya bahwa di masa depan, siswa dan perempuan yang lebih muda pasti akan membawa lebih banyak kejayaan dan kejayaan bagi perguruan tinggi. Dan saya bersedia membantu mereka. Hari ini, setelah perang, saya hanya ingin menjadi asisten di perguruan tinggi dan berkontribusi pada tahun-tahun pelatihan perguruan tinggi. Di masa depan, kita harus mengumpulkan lebih banyak prestasi dan menghargai pelatihan perguruan tinggi selama bertahun-tahun." Begitu pernyataan ini keluar, ada suara diskusi di antara para murid halaman dalam, yang juga mengejutkan Lan Xuanyu. Dia tidak menyangka bahwa kakak senior ini akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Paviliun Dewa Laut Dewa memandang Ye Moyong dalam-dalam, tersenyum sedikit, dan berkata, "Apakah kamu akhirnya menemukan jawabannya?" Jalan Ye Yong mengangguk dan berkata, "Tahu. Saya dulu berpikir bahwa hal terpenting bagi saya adalah kekuatan pedang di tangan saya. Tetapi hari ini saya mengerti bahwa ada lebih banyak hal yang perlu saya hargai dan pahami. Saya dulu terlalu egois, hanya memikirkan diri sendiri.
Bayangkan saja saya tidak memengaruhi orang lain, jadilah diri sendiri. Tetapi sekarang saya mulai memahami bahwa orang-orang itu sosial, dan tidak ada yang benar-benar dapat menjauh dari masyarakat sepenuhnya. Jalan saya masih panjang, dan masih banyak hal yang perlu saya lakukan. Nah, permintaan Anda, perguruan tinggi telah mengabulkannya. Paviliun Dewa Laut berkata sambil tersenyum. Berdiri di belakangnya, Chen Wusu memandang pria di langit, dan ekspresi kesedihan muncul di matanya. Faktanya, dia selalu mengerti bahwa sejak dia memilih untuk merebut kerabat dan mengalahkan Yu Yingxin, dia akan melakukannya lagi. Tidak mungkin bisa bersamanya lagi. Hanya saja dia tidak pernah berdamai di dalam hatinya. Saat ini, dia telah menembus level dewa, dan semuanya tampak berbeda. Namun jauh di lubuk hatinya, kapankah perasaan ini akan menjadi kenyataan? Sudahkah Anda meletakkannya? Terima kasih, Master Pavilion. Ye Moyong membungkuk kepada penguasa Pavilion Dewa Laut lagi, sebelum beralih ke Lan Xuanyu. Sarjana, biarkan Anda menunggu lama, kita bisa mulai. Dia tersenyum minta maaf dan mengangguk ke Lan Xuanyu. Oke, Lan Xuanyu setuju, dan matanya menjadi berkilau pada saat berikutnya, dan lingkaran cincin roh mulai mekar di bawah kakinya. Ketika Ye Moyong melihat cincin roh pertama naik di bawah kakinya, pupilnya tidak bisa membantu tetapi menyusut, hampir kehilangan posisinya. Cincin roh pertama, emas oranye. Cincin roh kedua, emas oranye. Emas oranye, emas oranye, emas oranye, emas oranye. Secara total, ada 6 cincin roh dan hanya 6 cincin roh, tetapi tanpa kecuali, semuanya berwarna oranye dan emas. 9 cincin roh di Ye Moyong sudah dapat dikatakan telah mengejutkan seluruh akademi, bahkan banyak guru tidak tahu bahwa cincin rohnya telah mencapai tingkat kultivasi ini. Namun, ketika Lan Xuanyu mengangkat 6 cincin roh oranye keemasan, penonton sudah diam. Soul Land 4 Chapter 1276 Cincin Jiwa Emas Oranye Penuh. Sejarah, ini sejarah. Dia membuat sejarah umat manusia. Dalam sejarah manusia, tidak pernah ada situasi seperti itu. 6 cincin roh, semua cincin roh oranye emas dari level binatang buas. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan, tetapi bagi Lan Xuanyu tampaknya seperti itu. Apa cincin ke-6? Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa 6 cincin. Tapi, siapa yang pernah melihat seorang kaisar jiwa dengan 6 cincin roh binatang? Siapa yang telah melihat nafas yang dilepaskan dari seorang kaisar jiwa di tingkat judul Douluo? Ye Moyong juga sedikit kusam, oranye dan emas di depannya tampak mempesona matanya. Ketika dia memberitahu Pavilion Master Seagot bahwa dia telah melepaskan gelar Shrek Seven Devils, dia memang bersedia melakukannya di dalam hatinya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia berpikir dia lebih rendah dari siswa yang belasan tahun lebih muda darinya. Dia tidak berpikir bahwa setelah lebih dari 10 tahun, junior ini akan bisa melampaui dirinya sendiri. Namun, ketika dia melihat 6 cincin roh oranye keemasan muncul di Lan Xuanyu, semua pikiran sebelumnya mulai berubah. Benarkah ini cincin roh yang seharusnya muncul di dunia manusia? Bisakah seorang master jiwa manusia melakukannya? Ia bahkan ingin menggosok matanya agar bisa melihat dengan lebih jelas. Dalam banyak kasus, kebenaran itu kejam. Tapi Ye Moyong tidak merasakan perasaan ini selama bertahun-tahun. Bukan hanya dia, tetapi murid-murid halaman dalam yang baru saja bertarung dengan mitra Lan Xuanyu, termasuk saudari Tuan Yu Yingxin dan penyihir teratai merah Chen Wusu. Pada saat ini, keterkejutan batin tidak tertandingi. Hari ini, mereka benar-benar tampil dengan barisan terkuat, tetapi 5 siswa pertama yang bermain di lapangan masih gagal mengungguli siswa yang lebih muda. Tapi ini tetap tidak mempengaruhi keyakinan mereka bahwa mereka harus menang. Karena masih ada Ye Moyong belum dimainkan, Ye Moyong adalah yang terkuat. Dewa Pedang Ye Moyong. Betapa elegannya kata Dewa Pedang. Ini juga gelarnya, Dewa Pedang Douluo. Pedangnya, tanpa banyak penjelasan, adalah pedang, dan pedang paling sederhana adalah jiwa bela diri. Tapi itu kultivasinya yang ekstrim. Pada saat ini, ketika semua orang melihat 6 cincin roh oranye dan emas muncul di tubuh Lan Xuanyu, ketidakpastian di hati semua orang mengejutkan mereka. Perguruan tinggi memang tidak punya target pasti, ini benar-benar bukan keputusan biasa. 6 cincin roh oranye keemasan, bagaimana dengan cincin roh masa depannya? Akankah warnanya tetap oranye dan emas? Jika demikian, keberadaan semacam ini bahkan tidak bisa ditandingi oleh kekuatan tertinggi dalam sejarah perguruan tinggi. Bahkan Tangsan, generasi Dewa Raja Seagot yang paling kuat dalam sejarah, tidak dapat memiliki begitu banyak cincin roh oranye keemasan sebelum dia menjadi dewa.
Ini juga pertama kalinya Lan Xuanyu mengungkapkan arti sebenarnya dari cincin rohnya di depan semua orang. Menghadapi cincin roh 900.000 tahun Ye Moyong, dia tidak bisa menjadi pengecut. Apalagi dia tidak akan tinggal di perguruan tinggi untuk pembangunan. Dia sangat memahami pentingnya diskusi utama Pavilion Poseidon hari ini. Untuk menjadi Strike Seven Devils yang sebenarnya, Anda harus diakui oleh semua yang terkuat di akademi. Saat ini, Anda tidak bisa lagi menyembunyikan diri. Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk memberitahu semua orang bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi Strike Seven Devils, dan untuk mendapatkan gelar terhormat ini untuk Akademi Strike selama 30.000 tahun. Senyum di wajah Ye Moyong menghilang. Dia menatap Lan Xuanyu dengan serius, dan berkata lagi, "Saudara sekolah, tolong." Lan Xuanyu menyipitkan matanya, melangkah keluar, dan cahaya warna-warni di tubuhnya langsung mekar. Ditutupi oleh lingkaran cahaya warna-warni, potongan sisik warna-warni langsung dibor dan diubah menjadi perlindungan. Pukulan sederhana meledak dan langsung ke Ye Mo. Dengan berani, Ye Moyong dengan lembut mengangkat pedang panjang di tangannya, dan sedikit cahaya pedang terbang, seperti bintang, ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu tidak mencoba mengelak, tangan kirinya menggenggam dalam kekosongan, tombak naga emas sudah ada di telapak tangannya. Tombak naga emas menjentikkan, dan ujung tombak sangat tepat pada titik cahaya pedang itu. Ada puff lembut. Cahaya pedang itu pecah, dan puluhan sinar cahaya meledak seketika, jatuh ke tubuh Lan Xuanyu. Kemudian setiap pedang Qi seperti kijang yang digantung bertanduk. Tapi Lan Xuanyu tidak mengelak, seolah-olah dia tidak melihat Qi pedang yang tersebar ini, matanya gigih, tangan kanannya tetap tidak berubah, dan dia terus bergegas menuju Ye Mo. Bahkan biarkan pedang Qi itu jatuh padanya. Puff 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 puff. Dalam serangkaian suara puff puff, aura pedang itu menghantam sisik warna-warni Lan Xuanyu, menyebabkan semburan lingkaran cahaya berwarna, tetapi mereka bahkan tidak meninggalkan jejak. Di bawah, dan tinju kanan Lan Xuanyu telah tiba saat ini. Pedang panjang tangan kanan Ye Moyong menembus seperti kilat, dan ujung pedang mengarah langsung ke tinju Lan Xuanyu. Terdengar suara ding yang tajam. Lan Xuanyu mengguncang seluruh tubuhnya dengan keras, dan dalam sekejap, dia hanya merasakan niat pedang yang sangat besar mengalir ke tubuhnya. Ye Moyong juga stagnan. Jeda di udara. Di antara keduanya, gelombang udara melonjak, mendorong satu sama lain kembali. Pertandingan semacam ini tampaknya terlalu sederhana dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa pertarungan mereka adalah tabrakan antara yang benar-benar kuat. Titik cahaya pedang pertama yang dilemparkan Ye Moyong, cahaya pedang terkuat itu sendiri sebelum ledakan, dan energi pedang setelah ledakan jauh lebih lemah. Tapi lemah juga relatif, dan Lan Xuanyu mampu membawa aura pedang seperti itu dengan sisiknya sendiri, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakjubkan kekuatan pertahanannya sendiri. Dan tabrakan berikutnya antara pedang dan tinju adalah tabrakan nyata pertama mereka. Lan Xuanyu jelas lebih mundur, dan semua sisik di tubuhnya bersinar, dan dia menyelesaikan niat pedang dan energi pedang yang mengalir masuk. Tapi Ye Moyong juga tidak nyaman. Apa yang terkandung dalam pukulan itu adalah kekuatan guntur nirvana. Saat energi ledakan yang menakutkan menembus ke dalam tubuhnya, dia hampir menginspirasinya untuk menekan basis kultivasi yang telah ditekan selama bertahun-tahun, dan menerobos secara langsung. Bagaimana ini tidak mengejutkan Ye Moyong? Usahanya untuk mengendalikan bahkan lebih sulit daripada resolusi niat pedangnya Lan Xuanyu. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara sekolah dasar ini akan menguasai kekuatan perampokan petir eles spiritual. Cahaya perak berkedip, dan Lan Xuanyu telah mencapai Ye Moyong lagi di saat berikutnya. Itu adalah pukulan lain. Itu adalah bagian depan, bukan samping atau berteleportasi di belakangnya. Ye Moyong mengambil pedang panjang itu dengan ringan di tangannya. Kali ini, dia tidak memilih untuk maju. Adegan aneh muncul. Di depan Ye Moyong, dia tepat saat pedang panjangnya bergetar, dan ada 9 bunga pedang yang terbentuk. 9 bunga pedang ini seperti substansi, mekar dengan kecemerlangan yang mempesona. Lan Xuanyu membanting tinjunya, bunga pedang itu berkilau dan ditarik kembali. Pedang vertikal dan horizontal meledak seperti ledakan, meledakkan kekuatan tinju Lan Xuanyu. Booming, cahaya 4 warna meledak, dan dalam raungan sengit, Lan Xuanyu langsung tergores dengan ratusan tanda, dan setiap skala naga tampak sedikit gemetar. Tapi kekuatan ledakan pukulannya membuat Ye Moyong terbang kembali karena shock. Dari sudut pandang visual, ternyata seolah-olah dia membalas serangan Ye Moyong dengan pukulan. Adegan ini langsung menghebohkan penonton. Apakah Ye Moyong melawan arah angin? Dan tepat pada saat ini, tombak naga emas di tangan kiri Lan Xuanyu sudah menembus,
ribuan lampu emas bergoyang, meledak ke langit dalam sekejap, dan titik-titik ribuan orang bersatu. Dia juga harus memperlambat penggunaan Dewa Nirwana 2 kali berturut-turut. Pedang panjang Ye Moyong menembus, masih bersahaja, tapi kali ini, matanya berubah. Pada saat ini, dia benar-benar memasuki kondisi bertarung, dan dia memperlakukan Lan Xuanyu sebagai lawan yang setara. Cahaya pedang bergetar seperti bintang, ding 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 ding. Dalam suara benturan yang tajam, kedua belah pihak tidak tahu berapa kali mereka bertabrakan dalam sekejap.